Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Ila ruhi sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyati baitihi wa masyayikhina wa asatidatina kullu man ahsana ilaina wa sallallahu ruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa fur'ihi wa sallam masyayikhihi wa talamidihi. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi ketetapan iman dan ketetapan Islam, karena kunci dari segala kebahagiaan itu tak akan diraih melainkan dengan satu kunci, yaitu Islam dan iman. Seberuntung apapun seseorang di dunia, kalaulah iman itu tidak ada, maka akan merugi. Begitu juga, seberat apapun ada ujian kita di dunia, kita mengarungi hidup di dunia, ternyata asal iman itu ada, masih ada harapan yang lebih baik, yaitu akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini kita mampu memaksimalkan segala aktivitas amal ibadah yang dimana ketika kita mampu melaksanakan itu semua, harapan besar kita adalah semoga segala dosa-dosa kita setelah keluar dari Ramadan ini, kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kajian sebelumnya, telah sampai pada makalah yang ke-13 dari kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyarata. Makalah yang ke-13. An Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan ats-Tsauri seorang tabi'ut tabi'in, hidup pada masa zaman dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mansur. Orang yang terkenal ahli hadis, memang menuruni dari bapaknya. Orang yang selalu giat di dalam mendalami keilmuan hadis. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan hampir 30.000 hadis yang dikuasainya. Jarhan wa ta'dilan. Begitu juga sanad-sanadnya.
Beliau mengatakan apa? Annahu qala ikhtaral fuqara'u ay alladzina radu bil faqri, orang-orang fakir atau orang-orang yang menerima dengan keadaannya sebagai orang yang fakir, itu sebenarnya dia telah memilih. Ini digaris bawahi bahwasanya beliau Imam Ats-Tsauri ini di waktu hidupnya zaman dulu banyak menemui orang-orang fakir. Nah, orang-orang fakir di situ kan pasti butuh nasihat, Pak. Butuh nasihat. Jadi menasihati orang fakir itu pasnya bagaimana? Nah, orang yang kaya pasnya bagaimana? Jadi sesuai dengan muktadul halnya. Jadi kita menasihati pun juga sama. Yang kita hadapi itu siapa? Pasti isi dari nasihat kita adalah berbeda. Misalkan dengan orang-orang yang anak-anak muda yang masih senang nongkrong di jalan, masih senang main-main di jalan, itu pun akan berbeda dengan nasihat kita orang yang sudah umur 50-an misalkan. Jadi umur 60-an, itu akan berbeda nasihatnya. Nah, jadi Imam Ats-Tsauri ini mengatakan statement bahwasanya menasihati orang-orang fakir di masanya waktu itu adalah dengan ikhtarul fuqara'u khamsan. Sungguh orang yang menerima bahwasanya dia itu orang yang fakir, memang miskin, mau diapain lagi? Mau diapakan lagi? Namanya sudah miskin, orang fakir. Miskin nggak apa-apa, asal jalannya benar. Begitu juga sudah terlanjur kaya, mau dibuat miskin sulit. Orang asetnya di mana-mana, bagaimana caranya miskin? Nah, begitu juga yang dapat nasihat ini bukanlah hanya orang fakir saja, orang kaya pun harus mendapatkan nasihat. Orang yang miskin caranya kaya juga sulit, orang kaya cara miskin juga sulit. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu juga bingung, gimana caranya saya miskin ini, harta kok di mana-mana ini, nanti 1 rupiah itu akan dihisap. Dalam makalah yang dulu, di awal-awal makalah itu ada ungkapan halaluhu halaluhu hisabun, halalnya saja dihisab, wa haramuhu adzabun, lebih-lebih haramnya. Yang halal itu lo dihisab. Untuk apa? Loh, ini kan halal. Ya memang kenapa? Halalnya harus dihisab. Justru yang dihitung-hitung itu yang halal itu. Siapa tahu ada kecampuran yang tidak halal. Halalnya saja dihisab dan haramnya sudah barang tentu. Adzabun, mendapatkan siksa. Nah, orang-orang fakir mendapatkan nasihat 5 perkara. Minas sifat al-mahmudah, dari 5 perkara sifat yang terpuji. Wakhtarul aghniya'u, dan sesungguhnya orang yang kaya. Alladzi ahabbul amwal. Nah, orang kaya di sini bukan kaya seperti kita jenengan semua. Jenengan ini kaya, tapi bukan yang disifati di sini. Yang disifati di sini adalah alladzi ahabbul amwal. Orang-orang yang sangat mencintai dunia, mencintai hartanya. Nah, kalau jenengan enggak, jenengan kita semua ini senang harta hanya di tangan kita. Nah, ini benar apa enggak? Atau pokoknya kita senang harta, ya mudah-mudahan tidak sampai menjerumuskan kita. Nah, ini harapan kita. Tapi rata-rata nggak seperti itu. Rata-rata orang yang cinta harta itu akan masuk ke hati. Pasti itu rata-rata.
teorinya di tangan saja, tapi namanya tangan ya nyetrum ke hati. Akhirnya ya cinta harta mati-matian. Khamsan itu juga ada 5 nasihat. Itu minasifat al-madmumah, dari 5 sifat yang madmumah. Yaitu yang pertama, waqtarul fuqara'u rohatun nafsi. Sungguh orang yang fakir itu sebenarnya dia telah memilih tenangnya jiwa. Nah, yang diurusin tidak ada. Uang sana tidak ada. Lahan sana tidak ada. Beda dengan orang yang lahannya banyak. Tuan Takur yang lahannya di sana, di selatan, di semuanya tanahnya. Itu dengan orang yang tidak punya lahan itu mungkin sama-sama, ya. Sama-sama mungkin bingung. Yang sana bingung ngurus, yang sini bingung nggak punya, gimana caranya punya. Tapi minimal ada tenangnya jiwa ini, lebih tenang. Ngapain diurus orang uang aja nggak punya. Sudahlah, kalau sudah seperti ini, ayo kita kembali, yaitu sebenarnya itu menenangkan jiwa. Wa faraghatul qalbi, dan aimin minatsaqli, yaitu kosongnya hati. Kosongnya hati ini tidak terlalu banyak yang diurusi hati ini. Sama dengan tenangnya hati kita. Jadi dari rasa berat ngurus dunia. Orang yang urusan dunianya ini sedikit, itu biasanya ya hatinya pun juga sedikit yang diurusi, agak lumayan tenang. Nah, ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'alukal 'aisha ar-rafi' wal balal farigh. Nabi itu pernah berdoa bahwasanya dengan doanya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau al-'aish, kehidupan yang mulia, wal balal farik, dan ujian yang tidak terlalu membuat beban. Jadi hidupnya pengen mulia, tapi ketika punya harta, jangan menjadikan harta itu sebagai beban hati kita. Orang yang hidupnya ini banyak bebannya, itu kemuliaan itu hanya sekedar ya di dohirnya saja, kelihatannya saja. Kenapa? Karena hidupnya banyak beban, seakan-akan dia dilihat orang mulia, padahal hatinya kemerungsung, hatinya nggak karuan, mau sholat males, mau kemana-mana kurang tenang. Ini Nabi pernah meminta doa seperti itu. Wa ubudiyatur rabbi, dan orang yang fakir itu, orang yang miskin itu, dia bisa fokus dengan menghambakan diri kepada Tuhan. Yang ada itu yang minta, ya Allah, suka wirid, gimana caranya wirid biar kaya, nggak kaya-kaya. Gimana caranya sholat biar cepat dapat rizki, nggak dapat sholat duha terus, nggak dapat kekayaan. Nah, karena niatnya sudah tidak benar. Akan tetapi ubudiyatur rabbi ini, itu menghambakan diri kepada Tuhan, ini kebiasaannya, ya, kebiasaannya akan didapati lebih banyak untuk orang yang fakir. Makanya banyak sekali nanti itu di surga itu orang-orang fakir. Nah, di antara sahabat Nabi, orang-orang Islam pertama yang dengan Nabi Muhammad itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu ya mudah diajak, misalnya. Nah, diajak bicara. Nah, kamu sudah fakir, sudah durhaka, sudah nggak sholat, terus apa yang dimau? Sudah miskin, nggak sholat lagi,
sudah banyak maksiat, dan nanti kalau mati mau apa? Mendingan miskin, memang sudah terah, memang ketentuannya miskin, ya sudah, ayo kita terima dengan cara apa? Dengan cara sabar, dengan cara ibadah, biar imbang. Nah, jangan sampai sudah miskin ibadahnya enggak didapat juga. Nah, jadi ini orang fakir rata-rata itu ibadah kepada Allahnya ini lebih fokus rata-rata. Dan orang kaya pun juga sebenarnya sama, banyak yang fokus. Tapi di sini disebutkan rata-rata orang fakir. Wa khifatul hisab, dan ringannya hisab. Nah, ringan hisab ini artinya jelas bahwasanya yang halal itu akan dihisab. Semakin banyak hartanya, yo semakin hisab. Semakin banyak hisabnya. Tapi ada yang berpatokan pada suatu kaidah, kekayaan itu semakin dia digunakan untuk kebaikan, semakin banyak pula pahalanya. Dan yang bisa membuat kebaikan dengan harta itu hanya orang kaya. Nah, orang miskin itu biasanya dengan tenaga, bantu musola dengan kekayaan. Makanya kritik, ya, kritik tentang akhirat, kritik tentang akhirat, misalkan dikit-dikit kita harus ingat akhirnya lebih banyak. Kritik kita harus dunianya jangan terlalu. Banyak ulama-ulama dulu yang di dunianya ini sederhana semua. Sederhana, banyak yang sederhana. Nah, itu kritik-kritik tentang dunia. Di dunia jangan ini, jangan itu, jangan itu. Seakan-akan bukan tidak boleh, tapi seakan-akan itu sedikit orang yang cinta dunia. Al-Imam An-Nawawi itu memberi keterangan bahwasanya bolehlah kita mengkritik dunia, tapi ternyata segala sesuatu, banyak sesuatu itu butuh harta. Masjid itu tidak bisa berdiri itu secara logika itu jika tidak ada uangnya, kan itu. Nimbun tanah itu perlu uang. Maka dari itu sebenarnya kurang lebih sama. Kita harus terobsesi dengan kebaikan, bahwasanya ketika punya harta harus digunakan dengan suatu kebaikan. Tapi mau tidak mau, banyaknya harta itu pasti hisabnya akan lebih daripada orang yang miskin. Mau alasan apapun, mau alasan nanti punya harta akan membantu orang, akan memudahkan orang, memang kenyataannya seperti itu. Kalau tidak ada harta, nggak ada uang, itu banyak yang nggak jalan. Memang, tapi harus diakui, banyaknya harta itu hisapnya akan beda dengan orang yang hartanya sedikit. Halal itu akan dihisap, apalagi yang haram. Wadarajatul ulia, dan akan mendapatkan derajat yang tinggi. Orang fakir apabila mau berpikir seperti itu, bisa buat ibadah lebih fokus, bisa hisapnya tidak terlalu kebanyakan, ringan hisapnya, hati juga tidak terlalu gemerungsung, tidak terlalu mikir sana mikir sini. Bagaimana kalau dicuri hartanya, ditipu orang, bikin perusahaan ternyata dibohongin orang, jadi jiwanya kurang tenang. Nah, itu orang kalau mau berpikir seperti itu, orang miskin tadi, itu dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Waddarajal ulia fil jannah. Itu ketentuannya, mendapatkan derajat yang tinggi. Tapi sulit, Pak. Nah, sulit. Rata-rata. Makanya ada satu ungkapan, hadis, kadal fakru ayyakuna kufron. Fakir itu hampir-hampir, hampir-hampir kada menjerumuskan ke dalam
kekafiran, itu bahaya. Orang fakir, miskin pun itu juga sebenarnya hati-hati. Baguslah orang yang kurang punya berpikirnya seperti ini. Tapi kalau enggak, terjerumus dengan tetangga, dengan lingkungan, cari halal aja, cari haram aja sulit, apalagi cari yang halal. Nah, pikirannya seperti itu sudah. Kerja ini kerja sulit, misalkan. Ada orang yang saking beratnya kerjaan, tukang batu atau apa misalkan, atau di lapangan, cari makan aja sulit. Udahlah, sholatnya seminggu sekali aja, harus istirahat, mandi, kemudian ganti baju, sholat, nanti kerja lagi. Wah, repot. Langsung aja dari zuhur sampai maghrib, sholatnya sekalian maghrib. Nah, banyak yang seperti itu. Maka dari itu, secara umum orang fakir itu memang sulit berpikiran seperti ini. Akan tetapi lebih mudah berpikir seperti ini daripada orang kaya. Lebih mudah. Kalau fakirnya terus-terusan, mungkin awal-awalnya ya mengeluh, tapi lama-lama ya biasanya ya tidak terlalu mengeluh. Biasanya ya akan menemui suatu titik, oh memang yang penting kita ini selalu berada di jalan kebaikan. Wong hisabnya tidak terlalu kebanyakan. Waqtarul aghniya'u ta'bul nafsi. Orang yang kaya, yaitu orang yang kaya memikirkan hartanya, itu menjadikan apa? Capeknya jiwa kita. Li'annahu kullu waqtin fi khidmatil amwal. Karena apa? Karena setiap waktu itu dia selalu gunakan untuk khidmah untuk melayani hartanya. Ayo, harta terus dikejar terus. Mau tidak mau capek, oh ya, pasti capek. Orang yang niatnya benar saja, saya niat membantu, itu aja capek. Apalagi yang enggak ada niat religius di dalam jiwanya, lebih capek lagi. Wasyaglul qalbi, hatinya itu akan terasa sibuk sekali. Memikirkan harta, wa'ubudiyatud dunya, dan menghamba kepada dunia. Ada ungkapan, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia menjadi budaknya sesuatu itu. Cinta apa? Ya akan dituruti. Cinta banget sama saya mau punya ini, ya pokoknya gimana caranya diturutin, harus dituruti. Makanya sampai-sampai saya harus menafkahi istri yang ketiga misalkan, gimana caranya, korupsi akhirnya. Nah, jadi banyak sekali kasus-kasus yang menjadikan seseorang ini cinta dunia, dengan cintanya itu sampai-sampai jiwanya ini, nafsu al-mutmainnahnya itu kalah dengan nafsu al-ammarah. Wasyiddatul hisab. Dan orang yang kaya dengan selalu khidmah pada dunia, itu akan menjadikan dia banyaknya hisab di akhirat kelak. Jadi orang yang kaya itu memang jelas hisabnya akan lebih banyak daripada orang yang uangnya sedikit. Nah, tergantung enak uang banyak apa uang sedikit. Nah, pengennya ya uang banyak, hisabnya sedikit. Nah, tapi tidak bisa. Uang banyak, hisabnya sedikit, tidak bisa. Orang di dunia saja dihisab detail kok. Pemerintahan pun juga demikian. Harus semakin uangnya banyak, asetnya banyak, ditelusuri pokoknya. Beda kalau memang uangnya hanya itu aja, uang dari gajinya saja, tidak ada aneh-aneh proyek sana proyek sini, itu nanti penelusurannya pun tidak terlalu detail. Ya sudah, memang uangnya cuma itu aja, rekeningnya tidak ada pencucian uang, tidak ada sana sini.
wa darajat as-sufla, dan dapat derajat yang rendah yaitu dunia. Kenapa? Li'annaha binisbah ali darajatil akhirah la syai'a. Orang yang selalu menghamba pada dunia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk kamu minal ula, dari yang ula. Pertama itu dunia, daripada segala isi dunia. Makanya kita semua mudah-mudahan Al-Imam An-Nawawi di sini mengutip dari pendapatnya, dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sauri, ada ingin menasehati kita. Mudah-mudahan kita semua secara tidak langsung mampu mengambil hikmahnya. Toh kalaupun keadaan kita ada yang pas di sini, ada yang kurang, kita mudah-mudahan bisa mengamalkan, bisa menjadikan ini sebagai referensi. Oh, orang-orang dulu pun juga demikian. Kalaupun kita orang yang kaya, serba punya, mudah-mudahan kekayaan itu tidak menjerumuskan kita. Tambah kaya, tambah soleh. Tambah kaya, tambah menyenangkan orang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.